Ada apa Ini sih? istrinya Kiai Yusuf. Iya. Oh, istrinya. Ini anak. Anaknya. Oh, Ada anak. berapa? Ini saya mau ketemu dengan Kiai. Ini Kiai lagi diapain, Bu? Lagi jadi babu. Lagi Bapak jadi saya. iya, begitu. Bapak tidak berguna. Jangan kayak gitu. Biarin. Pak, sehat, Pak. Saya mau ketemu sama Bapak. Sehat, Pak Kiai. Iya, Udah saya. 1 menit aja. Teman saya itu mau kasihan. Kenapa kamu disiksa itu orang tua? Gak berguna bapak saya. Berguna, Nggak Bu. berguna. Ibu sadar, Bu. Sadar. Ibu sadar. Bu? Emang sadar saya? Gila kamu. Suami saya tuh nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa cari uang. Tidak nyukupin Rumah. saya. Tidak nyukupin gini. Coba saya rumah sama- ibu segini-gini Rumah aja. mau robot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah ketika Kang Ujang ingin menolong Kiai Yusuf, seorang kiai kampung yang dizolimi istri dan putrinya. Dengan alasan tak bisa memberi nafkah, sang kiai dianiaya, bahkan dijadikan budak di rumahnya. Dan ternyata, zolimnya istri dan putri sang kiai adalah karena pengaruh komplotan para dukun santet. Lalu bagaimanakah aksi Kang Ujang untuk menyelamatkan sang kiai Yusuf tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Anda siapa? Saya dengan Doraemon. Saya dari Jakarta. Kebetulan Doraemon itu vlogger. Makanya saya kesini. Saya bawa Saya kamera. gak kenal Anda. Anda pulang aja malam-malam. Gak tahu boy ini siapa? Siap. Saya kesini, Mbak. Perkenalkan saya mau silaturahmi. Ya saya gak kenal sama Anda. Anda Saya mau aja. ketemu dengan Kiai Yusuf. Mana Kiai Yusuf? Kiai Yusuf siapa? Ada Bapak pembaca. saya. Oh, Bapak mana Kiai Yusuf? Tuh lagi jadi babu bapak saya. Kok jadi babu? Ya biarin aja. Gak tahu. Jangan pacar kamu. Bukan. Gak tahu saya gak kenal Anda. Pulang aja kamu pulang. Kok pulang? Ya pulang. Saya kesini mau ketemu loh. Ya bapak saya lagi jadi babu. Ya saya mau ngobrolnya di dalam aja. Mas, mohon maaf. Perkenalkan nama saya Doraemon. Ini apanya? Ini Pacar? pacar saya. Oh, pacar. Enggak, Mas. Saya bukan selingkuhan dia. Saya bukan pacar dia. Jangan salah paham nih. Pacarnya. Enggak. Saya gak kenal sama Anda. Ya, saya juga nggak kenal, Mas. Boleh saya masuk sebentar nih? Boleh itu bapak saya lagi jadi babu. Ya jangan kayak gitu. Kamu anaknya Kiai. Iya. Kenapa kamu malah jadi kayak siluman? Bapak saya tuh tidak berguna. Kok tidak berguna? Tidak berguna. Biarin. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari Kiai Yunus yang diam-diam menelepon Kang Ujang Bustomi. Yang mana sang Kiai bercerita bahwa saat ini dia mendapatkan musibah besar yang terjadi di dalam keluarganya. Itu dikarenakan istri dan putrinya yang selama ini dinafkahinya telah berbuat zolim kepadanya. Istri dan putrinya sudah sangat tidak menghormatinya, bahkan memperlakukannya bagaikan seorang budak. Mereka tega memintanya mencuci, memasak, bahkan sampai mengepel rumah yang sebelumnya bukan menjadi tugasnya. Namun Kiai Yusuf merasa tak bisa berbuat apa-apa dengan tindakan keluarganya tersebut. Itu dikarenakan istri dan putrinya itu didukung oleh komplotan dukun santet. Dan sang Kiai Yusuf meyakini istri dan putrinya tersebut terkena pengaruh dari para dukun. Bahkan saat ini pun, sang para dukun tersebut berada di rumahnya, dan berhubungan tak pantas dengan istri dan putrinya. Sebab itulah Kiai Yusuf mencoba menelepon Kang Ujang dengan diam-diam. Karena jika ada yang tahu, para dukun dan istrinya pasti akan menganiaya. Kiai Yusuf memohon Kang Ujang
agar segera datang ke rumahnya untuk membantunya. Dan ditelepon Kiai Yusuf yang sangat menderita itu. Kang Ujang pun segera datang ke rumahnya. Dengan mengaku bernama Doraemon yang adalah seorang vlogger, Kang Ujang berpura-pura ingin bertemu dengan Kiai Yusuf. Dan di saat itulah pemandangan yang sangat miris itu tersaji di hadapan Kang Ujang Bustomi. Yang mana Kiai Yusuf dipaksa mengepel lantai rumah oleh istri dan putrinya. Sedangkan mereka bergembira dengan para dukun yang berkumpul di rumahnya. Bahkan sang putrinya terlihat berkata sangat kasar dan sama sekali tidak menghargai ayahnya. Ini kayak lagi diapain, Bu? Lagi jadi babu. Lagi Bapak jadi saya. iya, Bapak tidak berguna. Jangan kayak gitu. Biarin. Pak, sehat Pak. Saya mau ketemu sama Bapak. Sehat Pak Kiai. Iya, Udah, saya. 1 menit aja. Teman saya itu mau kasihan. Kenapa kamu disiksa itu orang tua? Gak berguna bapak saya. Berguna Nggak Bu. berguna. Ibu sadar, Bu. Sadar. Ibu sadar. Emang sadar saya? Gila kamu. Suami saya tuh nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa cari uang. Tidak nyukupin saya. Tidak nyukupin gini. Coba saya rumah sama ibu segini-gini Ibu kan aja. mau robot. Mau ambruk. Ya tinggal suruh ambruk aja. Enak-enak. Ya kamu kenapa itu ngumpulin para siluman-siluman di sini? Enak-enak aja. Pakai aja enak kan sama situ tuh. Kamu ngapain pada kumpul di sini, Pak? Di badan saya, Pak. Itu sementara itu pakai kayak gituan kamu nggak waras semuanya. Itu urusan saya. Biarin. Anda tidak usah ikut campur. Saya sekali ikut campur, saya menangis melihatnya. Campur apa kamu? Tidak berguna bapak saya itu tidak berguna, tidak berguna, tidak berguna. Kamu jangan kayak gitu orang tua. Biarin urusan saya anaknya. Anak Dan durhaka saya. kamu. Anak Biarin. durhaka kamu. Tidak berguna. Istri dan putri Kiai Yusuf itu berkata-kata sangat kasar. Sedikitpun mereka tidak menghargai, bahkan sangat merendahkan sang Kiai dengan sangat hina sekali. Seorang istri dan anak yang seharusnya memuliakannya, malah menganggapnya bagai barang tak berguna. Kang Ujang sangat merasa miris, dan mencoba untuk bersabar melihat pemandangan itu. Kang Ujang pun meminta untuk berbincang empat mata dengan Kiai Yusuf. Kang Ujang ingin membesarkan hatinya, bahwa Kang Ujang datang adalah untuk mencoba menolongnya. Akan tetapi, tanpa ada sang dukun yang curiga dengan perbuatan Kang Ujang Bustomi. Sehingga ketika Kang Ujang akan berbincang berdua dengan sang Kiai, dukun tersebut langsung mendatanginya. Sang dukun meminta Kang Ujang agar tidak macam-macam, apalagi ikut campur urusan mereka. Kamu sok pergi nggak dari tempat sini? Kalau nggak pergi urusannya sama saya kamu. Boleh, mau apa urusannya? Parah aja. Ini Kiai loh. Mau kita Saya hargai dia orang yang sangat sabar, orang yang sangat ikhlas. berguna anak. Ngurusin musola, dia ngajarin anak-anak. Kamu hargain dia. Kalau kamu nggak ngargain dia, berarti kamu nggak menghargain saya. Ya nggak apa-apa, nggak hargain. Kamu minta maaf sama dia. Kalau kamu nggak minta maaf, saya hajarin saya sama saya kamu. Tanding apa kita perlu tanding? Kamu dukun. Iya. Ngapain kamu di sini, Sob? Saya mau tahu. Di sini pacaran. Oh, pacaran. Kamu ngasih uang semua di sini. Ngasih uang. Jangan bohong kamu. Iya. Saya ngasih uang ngasih apa kamu? Ngasih uang, ngasih jam, ngasih segala-gala. Wah, edan kamu. Di situ yang ada. Pakai, mohon maaf di sana pakai. Duduk di kursi.
Para dukun itu berusaha menyerang Kang Ujang dengan kekuatannya. Namun pada akhirnya, Kang Ujang berhasil menghancurkan mereka. Ilmu hikmah Kang Ujang menghajarnya, sehingga tubuh sang para dukun itu tumbang tak berdaya. Dan setelah itulah Kang Ujang mencoba berkata kepada sang dukun, sebenarnya apakah motifnya, sehingga mereka memperlakukan Kiai Yusuf yang demikian itu. Di saat itulah sang dukun kemudian bercerita, bahwa mereka melakukan hal tersebut adalah karena perintah gurunya untuk menghancurkan Kiai Yusuf. Gurunya itu sangat marah dengan sang Kiai, karena telah mengajari banyak orang mengaji ilmu agama. Juga agar tidak percaya dan mendatangi para dukun santet. Sang para dukun tidak terima dengan dakwah dari Kiai Yusuf, sehingga mereka ingin menghancurkan kehidupannya dan keluarganya. Waras ya kamu? Kamu nggak waras kan? Iya, saya nggak waras. Kenapa kamu nggak waras, Pak? Saya hilaf. Hilap apa? Kamu tumpakin dia? Iya. Kenapa boleh tumpak-tumpakan? Disuruh. Disuruh. Oh, ada yang nyuruh. Berarti kamu hanya mentor aja? Oh, hanya cepu. Ada bos-bosnya. Dendam pribadi apa sama Kiai Yusuf? Pribadi masalah. Kiai Yusuf katanya. Ya kalau dendam pribadi, kamu jangan ikut-ikutan. Itu namanya orang membunuh karakter seperti itu. Dipermalukan. Masa seorang kiai, istrinya kamu digendamin, kamu disilpin sampai berani seperti itu. Anaknya jadi kayak lembut kayak gitu. Edan aja kamu. Apa yang merasuki pada dirimu? Tahu edan. Gak waras kamu. Kamu numpakin juga anaknya kamu. Oh, ditumpakin. Kenapa harus tumpak-tumpakan? Emangnya jarang, Pak? Saya ambil, kamu burungnya mau. Dan setelah mendengar pengakuan jujur sang dukun, Kang Ujang pun memberikan pelajaran kepadanya. Kang Ujang mencabut burung sang dukun, juga mencabut ilmu iblis yang dimilikinya. Dengan harapan dia tidak lagi bisa melakukan kesesatan, juga tidak bisa berbuat bejat kepada para wanita. Juga meminta kepada sang dukun, agar memanggil guru dukunnya untuk menemuinya. Dan setelah itulah Kang Ujang mencoba menyadarkan istri dan putri dari Kiai Yusuf. Kang Ujang meminta mereka agar tersadar, bahwa sesungguhnya lah mereka telah terkena pengaruh gendam dari sang para dukun. Orang-orang tersesat itu sengaja ingin menghancurkan keluarganya, demi balas dendam kepada Kiai Yusuf yang berbuat mulia. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.